Halo, halo. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin fokus mengenai penanaman ubi. Penanaman ubi, macam-macam ubi. Ada ubi ungu, ubi cilembu, ubi kuning, ubi putih, ubi merah. Macam-macam ubi intinya. Nah, saya sudah pernah kasih lihat mengenai ubi yang ditanam di dalam pot. Kemudian juga sebelumnya saya sudah tampilkan hasil panennya, dan hasilnya itu cukup baik, sehingga mulai Desember ini saya coba menanamnya lebih banyak lagi. Jadi saya mendatangkan planter bag ukuran 35 dan 50 liter itu sebanyak lebih dari 100, karena saya niatnya kalau dengan asumsi tiap kali panen per planter bag bisa 1 kilo, kalau saya punya 100 planter bag berarti paling tidak saya bisa punya 1 kintal untuk hasil panen. Kalau dapatnya 1 kintal berarti saya tidak hanya sekedar buat dimakan sendiri, tapi juga bisa diberikan ke saudara, tetangga, atau malah untuk dijual dalam bentuk komersil. Nah, ini sebenarnya bagian dari ikhtiar utilisasi untuk penanaman ubi, mumpung ada area di rumah kabin ini yang bisa saya tanami, terutama di tempat-tempat yang tidak terlalu maksimal. Contoh di pinggir-pinggir pagar, itu kadang ada alang-alang atau rumput besar, itu lebih baik saya tanami ubi. Nah, untuk menanam ubi, berarti saya mesti menyiapkan bibitnya. Paling mudah menyiapkan bibit adalah ngambil dari, atau kita ambil dari bibit yang sudah ada. Nah, seperti ini. Ini barusan dipetik oleh tim saya, Bang Adul. Ini bibit ubi ungu. Nah, seperti ini. Diberikan dia 3 buah. Ini bibit ubi ungu. Ada 3 batang. Ini bisa jadi beberapa bibit. Ya. Cara membuatnya, cara langkah pertama itu mudah sekali. Berarti kita siapkan bibitnya. Kemudian siapkan gunting. Dan gelas plastik. Untuk dia disemai dulu, istilahnya dibuat supaya berakar. Apakah nggak bisa ditanam langsung di media tanam? Bisa saja, tapi bisa jadi nanti akarnya itu butuh waktu atau butuh proses. Ya. Nah, ini kita akan lihat caranya gimana. Ya mudah. Ini misalkan dalam sepanjang ini saya ambil beberapa ruas, saya seperti ini. Jadi seperti cangkokan dia. Jadi diambil mendekati ketiak daun. Jadi itu 2 daun, 2 atau 3 daun itu dipangkas. Jadi dia seperti ini. Kalau dia jadi seperti ini, kemudian ditaruh di mana? Ya taruh dia seperti jambangan bunga, seperti itu. Itu pertama. Kemudian bagaimana dengan sisanya? Kan pucuknya nggak ada, nggak apa-apa. Kita bisa tetap manfaatkan. Kita potong dengan ukuran yang sama, misalkan seperti ini. Ya anggaplah kita ukur, perkirakan. Misalkan dia cocoknya di sini. Beratnya itu 550-an. Ini 1 buah. Ini kedua. Kalau memang daunnya terlalu banyak, bisa saja dikurangi lagi. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ini ketiga dan keempat. Jadi dalam 1 tangkai saya bisa mendapatkan 4 buah bibit. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau dia nggak ada daun, bisa jadi kita ketukar nih mana bawah, mana atas, nanti terbalik. Nah, itu mudahnya adalah kita lihat arah ketiak daun. Biasanya arahnya dia kalau dia atas tuh dia ke atas. Gitu. Jadi nggak mungkin terbalik. Ini saya lanjutkan dengan yang berikutnya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau kita belum punya bibit sama sekali? Berarti nggak punya dong, nggak bisa dong. Ya. Kalau belum punya bibit sama sekali, ya mau nggak mau kita mesti mendatangkan dari luar. Seperti contohnya JJ Zahra di rumah kabin ini, saya pertama kali kan nggak punya bibitnya. Jadi kalau mau ngambil bibit seperti ini ya nggak ada. Berarti pilihannya saya mungkin cari bibit di sekitaran, atau mungkin teman ada yang punya, itu saya minta. Atau ya saya beli saja.
Saya beli waktu itu dari, saya lupa ya, mungkin dari Ciamis atau Pangandaran atau daerah-daerah sekitar itu. Jadi akhirnya dikirimkan bibitnya, bibit dalam bentuk ini nih. Nah, seperti ini. Jadi dia seperti ini bentuknya dan udah pada layu. Jadi waktu saya dapat bibitnya, saya nggak yakin itu bisa tumbuh sebenarnya, karena kalau dilihat dari bibitnya sudah layu. Ternyata saya tanam langsung dan dia bisa tumbuh. Nah, ini ada yang saya habiskan daunnya karena daunnya terlalu berat. Jadi saya hanya ambil batangnya saja. Juga sama. Kalau di rumah kabin, ini semuanya manfaat. Jadi daun ubinya ini bisa jadi makanan ikan nila atau ikan bawal. Jadi sedapat mungkin kita tidak sampah ya, atau kalaupun jadi sampah ya kita jadikan dia sebagai pupuk kompos buat pupuk alami. Nah, ini saya lanjutkan lagi, tinggal sedikit. Ini sekaligus ini saya potong, kemudian ini juga saya potong, dan ini saya potong terakhir. Nah, ini seperti ini. Jadi dia yang tidak ada daunnya, ini tidak ada daunnya semua, yang ada daunnya saya kumpulkan. Bagaimana kalau dia nanti mulai berakar, terus akarnya pada nyatu? Nggak apa-apa, kan kita gampang kok, tinggal dikeluarkan. Harusnya sih, kecuali kita simpennya sampai 1 bulan atau mungkin lebih, ya itu mungkin masalah. Nah, kemudian gimana hasilnya? Biasanya kalau di video-video 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Nah, kalau kita, saya kebiasaan di Excellent biasanya kita harus siapkan kondisinya. Karena kan orang masa buat bikin video nunggu dulu 1 minggu buat supaya jadi dilihat. Nah, ini kita lihat, saya sudah punya yang sudah jadi. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, ini yang sudah jadi. Kalau tadi ini yang baru disiapkan, ya. Ini yang sudah jadi. Kita lihat. Ini seperti ini. Ya. Bisa dilihat, dia sama persis, cuma dia sudah keluar akar. Ya. Sudah keluar akarnya. Kemudian juga ini sudah ada keluar akar. Nah, kemudian karena kita belajar juga, pada saat ditanam, ini jangan berdiri. Ini saran dari petani di Sumedang. Saya lihat di YouTube ibu-ibu, dia bilang kalau nanam itu jangan berdiri begini tegak, tapi agak rebah, agak miring begini, agak tidur. Dia seperti ini. Saya nggak tahu tujuannya supaya apa, tapi karena dia lebih pengalaman ya saya ikuti. Jadi kalau sudah seperti ini sudah siap dipindahkan ke planter bag. Ya. Itu adalah cara pertama membuat bibit ubi. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin saya nggak ada bibit ubinya, boleh nggak minta? Ya boleh saja. Tapi karena mungkin saya di sini atas nama JJ Zahra, jadi kalau ada yang tanya gitu, saya jawabannya, oh bisa, tersedia di Tokopedia JJ Zahra. Ya. Itu nanti nggak mahal kok. Bibit ini dibandingkan waktu saya mendatangkan bibit ubi dari Ciamis, dari tempat-tempat lain tuh nggak terlalu mahal harusnya. Ya. Ini ada beberapa bibit ubi, ini ubi ungu. Ya. Nah, ini yang daunnya merah ini adalah bibit putih, ubi putih. Ya. Ini sudah dilakukan sebelumnya, ubi putih. Ya. Nanti dia akan disimpan di tempat yang tidak terlalu panas, sampai dia nanti keluar akar seperti kawannya. Ya. Kemudian di sini juga ada beberapa bibit ubi. Nah, ini ada ubi merah. Ya. Dia mungkin sudah agak layu, tapi nggak apa-apa, disiapkan. Siapa tahu nanti bisa tumbuh, bisa layunya hilang, dia bisa segar lagi. Ini sudah seperti ini. Nah, itu buat yang pembibitan ubi dari bahannya bahan pucuk yang sudah ada. Gimana kalau kita
ingin buat pembibitan ubi tapi dari bahan yang tidak ada, ya berarti kita mesti mulai beli ubinya. Ya. Nah ini contohnya ada beberapa nih yang ada di hadapan saya yang sudah dibuat. Ya, seperti ini. Kalau kita lihat contoh-contoh di YouTube itu sudah ada. Jadi sekalian saya praktekkan di sini. Ini ada ubi yang pilihan. Saya itu sampai beli beberapa kilo. Karena saya ingin di JJ Zahra ini selengkap mungkin. Ya. Jadi sebanyak mungkin variasi jenis ubinya. Karena kelihatannya cukup menjanjikan. Dan saya senang juga makan ubi itu. Terutama ubi ini. Ini ubi pilihan saya nih. Ini saya paling senang ubi warna merah ini. Karena empuk, legit dan enak. Gimana kalau kita sudah punya ubinya? Kenapa sih dipotong? Karena memang kita bisa punya dua pilihan. Ubi yang besar ini kita tanam ke planter bag atau pot sampai dia nanti tumbuh pucuk-pucuk. Ya. Nanti baru dipindahkan. Nah kalau yang seperti ini kita buat pakai tusuk gigi atau tusuk sate. Dibikin mungkin paling tidak segi 3 atau segi 4, silakan. Agak tinggi, usahakan agak tinggi posisinya supaya apa? Supaya pada saat saya celupkan sebagian ubinya terkena air, ya, sebagian ubinya terkena air, sebagian lagi tidak. Dan ini cukup kuat ini, jadi dia tidak sampai jatuh. Nanti kalau dia tenggelam semua, nyemplung semua, nanti ubinya malah jadi rusak, malah jadi nggak jadi bibit. Ya, ini seperti ini, jadi mudah sekali kita lakukan lagi untuk yang lainnya. Biasanya ini kalau saya tidak punya bibitnya, pilihan saya berarti 2. Saya mesti beli ke tempat lain, atau kalau memang saya mau usaha sendiri ya berarti yang lakukan seperti ini. Ya, ini yang kedua, saya buat seperti ini. Oh, ini ketinggian, terlalu tenggelam. Saya ulang lagi. Nanti setelah beberapa lama kita akan lakukan. Ini malah kurang tinggi. Nah seperti ini. Nah ini biasanya supaya bagus, rapi. Nanti saya tuliskan. Ini ubi apa nih? Nah ini ubi ungu juga, ubi merah juga. Jadi supaya nanti hasilnya tuh tidak kecampur-campur. Memang kadang ada yang daunnya beda. Seperti ini kan daunnya saya nyebutnya daun love, ini daun jantung. Ya bentuknya seperti heart. Ya. Nah kemudian buat yang berikutnya saya misalkan tambahkan lagi sekali lagi. Karena saya salah satu favorit saya ubi merah ini, jadi saya kepingin supaya bibitnya bisa lebih banyak, supaya nanti proses persiapan planter bagnya juga dapat lebih tepat, dapat lebih bagus. Dan begitu saya butuhkan untuk ditanam di planter bag, ubinya tuh bibitnya sudah siap. Ya. Seperti ini. Nanti tinggal dilanjutkan proses yang sama untuk ubi-ubi yang lain. Ini biasanya boleh ubi yang besar, boleh ubi yang kecil seperti ini. Yang penting ubinya yang memang sudah jadi ubi. Nah di sini saya juga sampai tadi sempat panen. Ini kalau sekali panen ini seperti ini. Ya, banyak sekali. Nah biasanya jangan lupa dipilih. Kadang mungkin daunnya ini ada tripsnya, ada kutu. Nah itu sebaiknya dihilangkan, dihabiskan kutu-kutunya itu, daun-daunnya itu dihilangkan, jangan dipakai buat pembibitan karena nanti daunnya malah berkerut. Kalau memang enggak ya paling disemprot dengan anti hama. Mungkin itu saja untuk yang proses pembuatan bibit ubi. Nanti kita tinggal tunggu beberapa waktu, mungkin paling tidak seminggu, supaya dia sudah mulai tunas dan yang kita buat-buat baru ini sudah mulai keluar akar. Kita lanjut lagi dengan video berikutnya, baik dengan penanaman ubi di planter bagnya maupun pada saat kita panen. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin menanam ubi, ingin mendapatkan hasil, tapi terbatas lokasinya, tempatnya, atau tinggalnya di perumahan yang mungkin ruangnya mungkin nggak terlalu luas. Nah itu bisa diadaptasikan.
Bahkan ubi ini di dalam pot atau di dalam planter bag bisa ditanam yang alasnya beton. Misalkan kita sudah telanjur, kita plester atau kita taruhnya di lantai 2, mungkin bisa buat sekalian membuat suasananya lebih adem. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam sejahtera. Kalem dulu.